Alhamdulillahilladzi allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah dan alhamdulillah, pagi menjelang siang Allah memberikan kita kesempatan untuk hadir di sini. Semoga yang hadir hari ini Allah berikan rezeki yang berkah, umur yang panjang, yang sendiri diberikan pasangan yang soleh, yang sudah berumah tangga diberikan rumah tangga yang sakinah, keturunan yang soleh solehah. Mudah-mudahan kita semua dikumpulkan di jannah, amin ya rabbal alamin. Tak lupa salawat dan salam kita sampaikan kepada kekasih kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana beliau bersabda, sebaik-baik kalian adalah yang paling baik kepada keluarga, dan aku adalah orang yang paling baik kepada keluargaku. Mudah-mudahan tema kita hari ini tentang hak dan kewajiban pasangan bisa mengantar kita kepada keistiqomahan dan bisa memberikan kesempatan kepada kita membahagiakan keluarga kita sebelum kita meninggalkan mereka atau mereka meninggalkan kita. Keluarga adalah amanah, anugerah yang luar biasa ketika kita diberi kesempatan oleh Allah membina rumah tangga. Rumah tangga itu rezeki, pasangan rezeki, anak-anak rezeki. Pertambah syukur kita kepada Allah agar mereka menjadi anugerah buat kita. Maka sering-seringlah berdoa, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Itu doa yang disampaikan dan dituliskan di dalam surat Al-Furqan. Jadi mudah-mudahan dengan tema kita hari ini, menjalankan peran kita sebagai suami atau istri, berharap amal tersebut mampu menjadi pemberat timbangan kita di hari kiamat nanti, insya Allah, amin ya rabbal alamin. Ketika kita membahas tentang hak dan kewajiban, mau tanya, ibu maunya kewajiban dulu apa hak dulu? Serius mau kewajiban, berarti kewajiban kita dulu gitu ya. Alhamdulillah. Biasanya banyak yang minta hak dulu baru kewajibannya. Nah, tapi ibu-ibu di JGC ini solehah ya, minta kewajibannya disampaikan terlebih dahulu baru hak insya Allah kita dapatkan. Di surat An-Nisa ayat 34 Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, fassalihatu qanitatun hafidhatul lil ghaibi bima hafidhallah. Apa artinya? Wanita-wanita solehah adalah wanita yang taat kepada Allah. Kalau dia taat kepada Allah, otomatis dia mengikuti apa yang Allah perintahkan. Allah memerintahkan istri taat kepada suami. Maka istri yang solehah yang taat kepada Allah, otomatis dia taat kepada suaminya. Gampang apa susah bu taat bu? Yang benar. Kedengarannya cuma taat itu 4 huruf ya bu, T-A-A-T. Kedengarannya gampang. Tapi prakteknya, aplikasinya Masya Allah susah sekali. Fasalihatu qanitat, qanitat tetap dalam ketaatan. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika menyampaikan kepada para sahabat, wahai sahabatku, maukah aku beritahukan tentang simpanan yang paling berharga? Maka mereka menjawab, mau ya Rasulullah, apakah simpanan yang paling berharga itu? Maka beliau menjawab, simpanan yang paling berharga adalah istri yang solehah. Berarti kalau kita solehah, kita menjadi istri simpanan yang terbaik begitu. Boleh nggak bu? Boleh selama halal. Kita disimpan sama suami kita. Perempuan itu seperti mutiara, semakin tersimpan semakin indah. Kalau diumbar, dinikmati oleh semua orang, indah nggak bu? Nggak indah. Maka kalau ada suami yang posesif, bukan posesif ya, menjaga itu suami keren banget.
Mengapa? Karena dia tidak puas bersama istrinya di dunia. Dia ingin tetap bersama hingga ke surga. Makanya, mah itu jilbab panjangin dikit. Itu bibir menor begitu, hapus menor banget gitu. Kalau istrinya nggak mau ngapus, dihapusin sama dia, Bu. Nih tisu nih, mau ngapus sendiri apa mau dihapusin gitu. Gini. Kenapa? Karena dia tidak ingin kecantikan istrinya dinikmati oleh pria lain. Mengapa terkadang perempuan itu di rumah seperti pembantu, tapi keluar seperti ratu. Semua bisa menikmati kecantikan kita. Balik lagi pulang ke rumah malamnya seperti hantu, ngeri. Pakai masker, dasternya banyak lubang anginnya. Kalau dikasih tahu marah-marah, adem, tahu Pak, adem gitu. Maka ketika kita ingin mendapatkan kriteria istri yang solehah, maka yang pertama apa kata Rasulullah? Yang pertama, istri yang solehah itu adalah menyenangkan jika dipandang. Bagaimana cara menyenangkannya? Ini yang akan kita bahas. Apa yang pertama, bagaimana agar cara menyenangkan bila dipandang? Penampilan kita menarik. Penampilan kita menarik, diusahakan. Kalau hari Sabtu sama Ahad, Sabtu Minggu yang rapihan dikit gitu. Bukan karena mau ke masjid, tapi memang di rumah Sabtu Ahad itu suami di rumah kita berpenampilan menarik. Nggak harus cantik, menarik aja, Bu. Minimal yang namanya bedak pakai. Minimal yang namanya celak mata atau lipstik kadang-kadang pakai. Rambut disisir. Jangan mau disisir, sisirnya nggak turun-turun. Kuncir lagi cetok. Pas mau disisir, sisirnya nggak turun-turun. Biar suami seneng gimana sih? Belah kanan, besok belah kiri. Jadi suami ngeliatnya, lain lagi gitu. Dan rambut sehat ya, Bu. Kalau besok kanan, besok kiri, besok digerai, besok dikuncir, itu rambut sehat. Kita kan nggak, Bu, istiqomah banget, belah kanan terus istiqomah dari lahir sampai meninggal sama belahannya. Jadi gonta-ganti boleh, cakep. Terus ke salon boleh nggak? Dianjurkan. Mau sebulan sekali, mau 2 bulan sekali, 3 bulan sekali. Pah, yang di luar sana cantik nggak? Cantik. Papa mau nggak istrinya cantik? Ayah mau nggak istrinya cantik? Ke salon kok cuma sekian ratus ribu, papa menikmati kok wanginya, cakepnya, halusnya. Jadi kalau habis pedi-medi, facial, cream bath, lulur, suami yang pertama menikmati. Kalau suami nggak mengungkapkan, tidak mengungkapkan, kita yang ngungkapin. Tadi ibu habis ke salon, wangi nggak gitu. Tapi dia nggak komentar. Kalau komentar takutnya melukai. Dari salon, iya kenapa? Kok nggak ada perubahan? Nah kan nyakitin. Jadi kita yang komentar, wangi nggak? Rambut kita kata gini, wangi nggak? Iya wangi, berarti nggak ada perubahan kan? Kalau dibilang nggak ada perubahan itu kan menyedihkan gitu. Jadi penting bahkan dianjurkan gitu ya. Kita ke salon yang khusus muslimah. Saya nggak mau nyebut namanya, ibu cari sendiri, nanti takutnya di endorse gitu kan. Cari salon khusus muslimah. Setiap kita punya niat mempercantik diri, dapat pahala 2. Yang pertama sebagai bukti rasa syukur kita sama Allah. Bukti bersyukur kepada Allah, Allah menitipkan wajah cakep, tubuh sehat, dijaga gitu. Mas, kita perlu bersyukur, Mas, kita jaga uangnya, Mas, gitu. Kenapa? Itu ibadah itu, Bu. Innallaha jamil yuhibbul jamal. Allah itu indah dan menyukai keindahan. Penampilan indah itu Allah suka, apalagi ditambah dengan untuk suami dapat pahala 2, Bu. Pertama menjaga keindahan, yang kedua untuk suami kita dapat pahala 2. Itu menyenangkan yang pertama dengan penampilan. Yang kedua dengan tutur kata. Tutur kata kita nyenengin terus gitu. Sehingga setiap pergi kemana-mana suami selalu terngiang-ngiang dengan tutur kata kita.
Masya Allah, alhamdulillah, ibu beruntung dapat suami kayak ayah. Itu ayah tuh masya Allah di dunia hanya ada satu. Memang satu semua bu, nggak ada yang dua. Setiap makhluk Allah itu cuma satu. Even dia mirip wajahnya, tapi sidik jarinya nggak akan pernah mirip. Jadi kita boleh muji, boleh nggak bohong kok. Susah nyari suami yang kayak ayah. Perhatian, penyayang. Cuma kadang-kadang ya kadang-kadang sih agak nyebelin kadang-kadang. Misalnya gitu. Tapi minimal dia kita buat bahagia. Masya Allah, ayah tersanjung nih sama ibu. Ayah juga beruntung kan gitu bu. Dia balik lagi. Kalau kita bilang saya beruntung punya suami seperti ayah. Ibu tuh memiliki suami 3T, takwa, tampan, tajir gitu. Suami bilang ayah juga punya istri 3S, udah solehah, sabar, cantik gitu. Dibalikin lagi sama dia bu. Tapi kalau tutur kata kita kurang indah, khawatir dia pun mengeluarkan tutur kata yang kurang indah juga buat kita. Belajar seni bicara sama pasangan. Terkadang kita kalau sama pasangan cuek, tapi kalau sama orang lain kita hati-hati gitu ya bu. Terkadang kalau sama tetangga sebelah pulang kita sopan banget, baru pulang pak gitu. Senyumannya beda, diukir itu 1 senti ke atas, 1 senti ke bawah. Sama suami apakah sempat seperti itu? Kadang-kadang lupa jam berapa baru pulang, jam berapa. Padahal kalau kita tanya, ayah baru pulang, pakai ekspresi ayah baru pulang gitu. Kalau lah kok ayah udah pulang, balik lagi ke kantor dia. Jadi tutur kata itu yang kedua. Yang ketiga, menyenangkan lewat servis. Servis itu bisa makanan, bisa mengantar ketika dia berangkat. Lambaikan tangan kita bu setiap dia mau berangkat tuh gini, hati-hati ayah gini, sehingga yang dia lihat itu tangan kita. Ini ibu di mana, suami di mana, bu, ayah berangkat dulu, ya assalamualaikum, salam, ya Allah. Dia di mana, kita di mana, dilepas dulu kerjaan. Mau berangkat dulu, lepas, cium tangannya. Kita kan nggak pernah tahu bu, boleh jadi kecupan itu kecupan terakhir gitu bu. Kalau misalnya ya Allah tadi dia berangkat gitu kan bu, kita kan nggak pernah tahu. Ada seorang ibu, seorang istri, ketika suaminya berangkat dia biasa-biasa saja. Ternyata sampai di kantor suaminya agak pusing. Kata temannya ya udah mampir ke rumah saya dulu, minum air hangat. Di rumah temannya ngambil air hangat, temennya mau ngambil air hangat, dia jatuh meninggal bu. Akhirnya temennya telepon ke istrinya, kakak hari ini cekcok nggak? Enggak. Hari ini kakak enggak, dia seperti biasa. Nggak ada pesan apa-apa, enggak. Ketika disampaikan, ibu menyesalnya luar biasa. Ya Allah tadi saya lagi di dapur dia berangkat, sedih nggak bu? Sedih. Walaupun kita tidak mendoakan dia setiap dia pergi untuk hal yang negatif ya bu, pastikan kita doanya yang positif gitu. Jadi kalau misalnya dia marah sama kita, kita ngalah aja udah. Yang lelah itu suami kan keluar nyari nafkah. Jadi gimana kita yang di rumah ngalah sama yang dari luar. Misalnya usia kita lebih muda, yang muda ngalah sama yang tua. Yang lagi sensitif gitu, yang sakit, misalnya suami sakit, yang sehat ngalah sama yang sakit gitu aja. Kalau suami nadanya agak tinggi, kita cuma mengingatkan, ayah enggak usah tinggi-tinggi, nadanya enggak usah tinggi-tinggi. Kita ini suami istri, semakin tinggi nada ayah, semakin jauh jarak hati kita gitu. Iya bu, kalau kita main tinggi-tinggian nada, itu jurangnya semakin jauh. Mama dengar, papa gimana? Itu semakin tinggi nada yang kita punya, yang kita berikan, itu semakin jauh hati kita. Berbeda dengan kalau kita misalnya suaranya pelan. Jadi kita kalau gitu kan bu, kenapa? Makin deket kan bu, gitu. Makanya malam-malam kalau lagi mesra-mesraan kan ngomongnya nggak kenceng-kencengan kan bu, mah
I love you. Apa, I love you. Kan gitu. Enggak, I love you. Enggak gitu kan, Bu. Kenapa? Karena kita lagi sayang, lagi seneng. Diusahakan kalau nada tinggi, gantian aja lah. Suami lagi nada tinggi, kita diam aja. Udah, gantian ya. Sekarang mama yang tinggi. Biar enggak terlalu jauh jurangnya tuh, Bu. Ini gitu, Bu. Oh, itu semakin jauh. Hati kita semakin jauh kalau nadanya main tinggi-tinggian. Tapi kalau yang satunya diam, enggak terlalu jauh gitu. Jadi disitulah terkadang kita perlu ingat fungsi istri. Istri itu kan menenteramkan. Mengapa Rasulullah kalau punya masalah yang diingat wajah Khadijah? Karena melihat wajah Khadijah, setengah masalah Rasulullah selesai. Ibu bayangkan suami kita melihat wajah kita, tambah masalah. Jadi gimana dong? Kalau dia pulang, biarkan saja dia istirahat dulu, kita sediakan air dulu, baru pas malam-malam ngobrol gimana kondisi di kantor. Terkadang kita suka lupa, pengen jadi istri solutif. Gimana di kantor? Ada masalah nggak? Suami baru pulang. Gimana? Ceritalah, nanti dulu. Kita terkadang pengen jadi istri solutif, tetapi justru menambah masalah buat suami. Tunggu aja dulu. Tanya aja dulu, ayah mau minum air dingin atau air panas atau air meriang? Airnya panas dingin anget. Nah, tanya mau susu atau air teh. Hal-hal seperti itu simple, tapi masya Allah ibu itu terngiang dan terbayang. Saya buat ilustrasi misalnya nih rumah tangga, Bu, seperti tanaman. Tanaman itu butuh dikasih pupuk dengan cinta, butuh disiram dengan pengertian dan pengorbanan, butuh dipakasi pagar dengan pagar keimanan. Jadi kalau sudah lengkap, pupuknya ada. Pupuk cinta gimana sih? Simple, kecil. Motongin kuku suami, simple kan, Bu, nggak susah kan? Ini kuku udah panjang sini, potongin. Syukur-syukur di medi-medi, daripada dia di salon, dengan sama kita kan. Ayah kok kusam wajahnya, dikasih susu pembersih atau apa, tapi lembut, jangan jerawat dipencet sana pencet, habis wajah suami kita. Itu daripada dia di salon sama wanita lain kan mendingan sama kita. Itu pupuknya begitu tuh, Bu. Sekedar misalnya, ayah capek banget ya ada keringat, sekedar gitu, tapi masya Allah. Sekarang kalau posisi itu kita balik, ibu lagi capek, terus suami datang megang-megang pundak, ibu capek ya? Iya, langsung lebay kan, hati kita baper. Begitu juga suami sebenarnya, dia seneng, Bu. Kita punya suami misalnya nggak pernah ngasih perhatian, tapi kalau kita kasih perhatian dia pasti suka. Nanti dia akan belajar dari kita, oh ternyata enak ya diperhatiin gitu, dia akan memberikan perhatian kepada kita. Jadi itu salah satu cara dengan servis. Diingat, jangan biarkan suami meninggalkan rumah dalam kondisi marah. Mengapa? Di luar sana banyak yang menenteramkan. Suami kita wajahnya kusut deh, bapak kenapa? Biasalah sama istri, ceritalah Pak sama saya. Repot nggak, Bu? Itu repot banget. Dia lebih nyaman dengan temannya, dia lebih suka cerita dengan temannya. Mohon maaf, di era pandemi nyaris hampir setiap bulan, Bu, 3-7 orang curhat tentang perceraian. Kenapa? Karena ketika punya tanaman nggak dijaga, nggak dikasih pupuk, nggak dikasih ram dengan pengertian. Oh mungkin dia capek, oh mungkin, baru kita pagari dengan pagar keimanan. Sholat jamaah bareng, sholat ya Bu ya, sholat sunnah kayak sholat wajib. Kalau memang masih pandemi kan nggak boleh ke masjid nih, sholat bareng, puasa bareng, sedekah juga bareng gitu. Jadi artinya apa? Itu baru satu tuh, Bu, menyenangkan. Poinnya berapa, Bu? 5 sudah? Hah? Pertama, menyenangkan lewat penampilan.
kedua menyenangkan lewat tutur kata, ketiga lewat servis, keempat memperhatikan keluarganya, mertua, ipar. Itu kalau kita perhatikan suami senang banget. Ayah, mama transfer ya, atau ibu transfer ke adik ya, kita perhatian. Itu suami kita senang banget. Termasuk menyenangkan. Jadi kalau ada mertua kita responnya bagus gitu. Nanti ketika orang tua kita datang, insya Allah dia pun responnya bagus sama kita. Saya pernah ngasih bocoran sama ibu-ibu ya, ketika orang tua kami, mertua kami masih ada, kita tukeran Bu, kalau ngasih amplop ke mertua, saya yang ngasih. Kalau ngasih amplop ke orang tua saya, suami saya yang ngasih. Orang tua saya kasih amplop tidak akan pernah nerima. Mengapa? Karena orang tua saya tahu bahwa ketika istri mengeluarkan harta tanpa izin suami, jika itu uang suami ya Bu, maka itu berdosa. Jadi ibu saya nggak mau kalau dari saya. Tapi kalau suami saya ngasih langsung diterima. Dia nggak tahu kalau kita pun sebetulnya punya tabungan gitu. Tapi orang tua nggak pernah mau. Jadi akhirnya kita silang. Kalau ke orang tua saya, suami yang ngasih. Kalau ke orang tua suami, saya ngasih. Ke ipar-ipar saya ngasih. Sama ke adik-adik saya, suami saya ngasih gitu. Kenapa? Itu mempererat hubungan, tidak ada yang kita sembunyikan gitu. Maka saya terkadang terus terang ke suami, tolong halalkan yang di rumah kalau keluarga saya datang. Sebagaimana saya menghalalkan semua yang di rumah untuk keluarga keluarga suami gitu maksudnya. Iya. Jadi kalau misalkan keluarga kita suka deket ya Bu ya, buka kulkas gitu kan. Ada buah, ada apa kan dia ngambil sendiri saking dekatnya. Kalau suami redo enak, kita redo enak. Tidak akan menjadi bahan gunjingan gitu. Tadi adik kamu datang langsung buka kulkas, langsung ngambil ini, habis deh gunjingan kan Bu. Tapi kalau kita sama-sama redo nggak ada masalah. Kecuali kalau kita nggak redo, ini makanan favorit suami kita. Dan kita pengen nggak ada keluarga kita yang makan makanan itu misalnya Bu, sembunyikan saja atau dibungkus saja sehingga keluarga kita nggak lihat gitu. Tapi kalau memang buah disediakan, makan halal. Ibu tahu dampaknya apa? Mereka yang meninggalkan rumah kita saat dia bertamu keluar, mereka membawa penyakit dari rumah kita. Pernah seorang sahabat curhat kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, istriku itu kalau ada tamu datang ke rumahku, istriku agak cuek, agak jutek gitu ya, agak julid gitulah. Bahasa terjemahan bebas ini tadi barusan. Apa kata Rasulullah? Kalau begitu besok sampaikan kepada istrimu, tolong perhatikan saat kami datang dan tolong perhatikan saat kami pulang. Ketika mereka datang, istrinya itu memperhatikan. Seakan-akan mereka membawa buah, membawa parsel buah, membawa 1 ekor kambing, membawa daging, seakan-akan Bu. Artinya apa? Ketika tamu datang itu membawa rezeki. Ketika para sahabat ini pulang diperhatikan lagi, karena pesan suaminya, besok kata Rasulullah tolong perhatikan tamu yang datang dan tamu yang pergi. Ketika mereka pulang diperhatikan lagi sama istrinya, seakan-akan mereka membawa ular, kalajengking, penyakit Ibu. Kalau tamu biasa saja kita mendapatkan pahala, apalagi dia kerabat kita, pahalanya 2 kali lipat begitu. Pertama pahala sedekah, kedua pahala silaturahim. Jadi sudah ada kesepakatan bareng-bareng. Nanti kalau keluarga ayah datang, saya servis, keluarga saya datang, ayah yang servis. Itu enak gitu. Itu yang keempat, cara menyenangkan. Baru yang kelima, ketika kita mampu mendidik anak-anak, itu suami seneng banget. Ayah, kakak udah bisa baca Quran. Ayah, kakak udah hafal Quran. Harus suami bahagia banget. Masya Allah, istrinya telah memberikan pendidikan yang terbaik untuk anak-anaknya. Ayah tadi fulan begini, itu suami dengar seneng. Dibandingkan dengan begini, ya tuh anak ayah tadi tuh nggak naik kelas, pas nggak naik kelas anaknya ayah gitu kan.
Kalau pinter anak kita, kan sering begitu. Terus kita ganti sekarang, bukan anak ayah, bukan anak ibu, anak kita. Ayah, anak kita tadi dipanggil ke sekolah. Ayah, anak kita tadi dihukum. Ayah, anak kita, itu kan buah hati kita. Jadi you and me-nya dilebur menjadi kita. Kamu dan akunya dilebur menjadi kita. Mengapa? Karena saat menikah dua aku bertemu. Suami bilang aku, kita bilang aku, tok bertemu. Kalau nggak dilebur menjadi kita, egonya akan terus dan akan tumbuh. Makanya kita yang membiasakan membahas kita, anak kita, rezeki kita, rumah kita, agar nyatu antara batin kita dengan batin pasangan. Itu baru satu ya Bu, udah 5 tapi ya Bu. Oke. Yang kedua apa? Yang kedua taat. Kata Rasulullah, ciri-ciri istri yang solehah adalah taat jika diperintah. Ini ada 4 poin. Jadi saya ringkas, sejujurnya ada belasan poin. Tapi kalau satu agak ibu agak takut lupa ya. Jadi saya buat ciri-ciri istri solehah ada 3. Nomor 1 5 gitu ya Bu. Nomor 1 5 poin, nomor 2 ada 4 poin. Taat kepada suami kapan? Yang pertama, tidak boleh meninggalkan rumah tanpa izin suami. Diingat, tidak boleh meninggalkan rumah tanpa izin suami. Terus izinnya jangan terusan, jangan kayak ke Dufan. Pak, saya berangkat ngaji ya gitu. Pulangnya Isya. Kayaknya ada pengalaman pribadi nih di sebelah kiri. Suami nanya, kok ngaji lama banget sampai Isya? Oh iya, dari JGC kan ke Ayon, dari Ayon ke IKEA, panjang ceritanya. Kalau mau begitu, Pak, Ibu mau ngaji, terus mau kumpul-kumpul sama teman-teman mungkin sore begitu. Kenapa? Suami itu matanya panjang Bu kalau nunggu kita. Kenapa? Karena kita ini belahan jiwanya. Kalau belahan jiwa nggak ada, dia gelisah. Beruntung kalau kita termasuk yang ditanya di telepon, di mana posisi. Nah mulai nih, jangan dibilang ya Allah Mister Kring Kring. Suami dibilang Mister Kring Kring. Ada jamaah saya selalu ditanya, selesai pengajian dia langsung ditanya. Saya bilang siapa Mbak? Biasa Mister Kring Kring. Hah? Mister Kring Kring? Ternyata suaminya. Tulis itu suami itu nama yang enak. Takutnya nanti dia pun nyimpen nama kita dengan nama sebutan yang gak enak. Ada seorang suami HP-nya ketinggalan. Tiba-tiba istrinya inget pesan ini gitu ya, dia telepon. Hah? HP-nya ketinggalan, dilihat namanya apa? Mak Lampir. Gak enak kan suami nyimpen nama istrinya Mak Lampir, coba. Jadi sayang atau papa atau gitu ya, macam-macam. Ada yang terkadang kalau ibu-ibu pejabat itu nulis nama suami Presdir gitu, presiden direktur. Kenapa? Suaranya lain. Jadi dia suara HP-nya lain. Nah ini berarti dari suami. Kenapa? Suaminya tipe yang begitu. Gak apa-apa. Ibu bayangkan kalau punya suami gak pernah telepon, gak pernah nanya, gak enak kan? Contohnya ada semua dalam kehidupan kita Bu. Ada seorang jamaah saya sakit Bu. Dia kerja di salah satu BUMN, kemudian dia sakit Bu. Dari kantor langsung ke rumah sakit. Tahu yang terjadi Bu? Sampai subuh suaminya nggak telepon. Nangis dia. Bu Fatia, saya sekarang di rumah sakit. Ibu tahu suami saya nggak pernah bertanya kepada saya di mana. Ditunggu sampai jam 7 pagi nggak telepon. Enak Bu punya suami begitu? Nggak enak. Cemburu boleh, cemburuan nggak boleh. Kalau sekedar posisi di mana, pulang jam berapa, masih normal Bu. Yang nggak boleh kan gini, kamu di mana, dengan siapa, dan sedang berbuat apa. Itu posesif banget itu.
nggak bisa ngapa-ngapain kita. Makanya laporannya harus detail. Itu tak satu, tidak boleh meninggalkan rumah tanpa izin suami. Kedua, tidak boleh memasukkan tamu ke rumah tanpa izin suami. Misalnya gini, Bu, papa mau keluar kota ya 3 hari. Selama papa keluar kota, jangan terima tamu ya. Atau selama papa di luar kota, tolong jangan undang mantan-mantan ke rumah ini. Jangan Bu, jangan undang mantan Bu. Rioni di rumah kita ada mantan, nggak boleh. Ini malah istri-istri zaman now Bu, Masya Allah, na'udzubillah. Ketika suaminya keluar kota, dia langsung telepon, Roy, suami udah berangkat, cepetan datang. Nah, na'udzubillah. Kok bisa begitu? Oh, dia tidak atau bukan istri yang solehah. Dulu saya punya orang tua, Masya Allah Ibu. Orang tua saya kalau nerima tamu nggak kelihatan wajahnya gini. Beliau hanya di balik pintu, maaf ayah nggak ada. Udah. Jadi nggak kelihatan wajahnya gitu Bu. Cuma di balik pintu. Kalau kita kan buka pintu, bapak gitu kan Bu, masih begitu. Ada pesan nggak Pak? Masih ya Bu, kelihatan. Beliau nggak pernah Ibu. Saking menjaga kehormatannya, ketemu orang nggak laki-laki. Jadi cukup di hordeng, maaf bapak nggak ada gitu. Oh iya Bu Haji mau nitip, iya taruh aja di atas meja gitu. Misalnya dari teras. Saking apa Bu, saking menjaga kehormatan beliau. Jadi banyak yang teman-teman almarhum ayah yang tidak tahu wajah ibu saya tuh seperti apa, Masya Allah. Saking menjaga kehormatan. Sekarang yang di luar Bu, bukan yang di sini, yang di luar tuh, Masya Allah. Lagi cantik cekrek gitu. Mumpung lagi cantik nih, lagi di jalan cekrek. Lagi tabarruj Bu. Tabarruj tahu ya Bu ya, yang pakai bulu mata palsu sampai bisa menyapu halaman. Hidungnya, bibirnya diusahakan. Jangan dieksplor kecantikan kita, yang natural aja gitu. Atau mohon maaf, suara kita jangan dilambai-lambain. Misalnya maaf ya Bu, ya waalaikumsalam, biasa aja. Atau nggak ngeluarin suara, tapi emot yang dikirim ngeri, lope-lope. Kepada teman pria nih Bu, ngirim lope-lope, ngirim lambang bibir, bunga, gak usah. Kenapa? Jaga kehormatan. Jadi kalau suami nggak ada, apa Bu? Jangan menerima tamu. Ketiga apa? Tidak boleh puasa sunnah tanpa izin suami. Besok misalnya Senin, ayah, ibu boleh puasa nggak hari Senin? Ayah WFH, nggak usah puasa. Oke, tahu ibu pahalanya? Pahalanya lebih besar ketimbang pahala puasa sunnah hari Senin. Kenapa? Puasa sunnah pahalanya sunnah. Taat kepada suami hukumnya wajib. Jadi kalau mau puasa izin sama suami. Mau tahajud pun sama. Kita mau tahajud Ibu, mau sholat malam, terus suami dehem. Tidur lagi aja, tidur lagi Bu. Nggak usah istighfar, astagfirullah. Mau tahajud aja susah banget. Suka lupa. Mau puasa sunnah izin, semua yang sunnah Bu. Kalau kodok gimana? Kalau kodok nggak usah izin, sekedar ngasih tahu, ayah besok ibu mau bayar kodok. Kalau ayah mau ibadah sekarang, besok ibu mau puasa gitu. Tapi yang proporsional Bu, jangan galak. Sekarang gitu, enggak juga. Itu terkait ibadah sunnah. Apa yang keempat? Tidak boleh sedekah dengan harta suami tanpa izin suami. Dalam Islam, papa, uangmu adalah uangku, uangku adalah uangku juga.
Yang mana yang dia kasih ke kita. Tapi kalau akadnya gini, mah ini uang buat belanja kebutuhan sehari-hari gitu Bu. Ada suami yang akadnya cuma satu, buat kebutuhan saja, nafkah buat keluarga, tapi dia tidak memberikan dana khusus buat kita. Berarti itu bukan duit kita gitu maksudnya. Berbeda gini nih Bu, anak-anak sekarang pinter-pinter, dia akadnya dua ya Bu. Mah ini buat kebutuhan kita, ini yang 500 buat mama, mungkin mama mau makan bakso, mau gitu, mau jajan pakai uang ini. Terus kalau kita nggak dikasih begitu bagaimana? Kalau kita nggak dikasih caranya gini, waduh nanti suami komplain deh. Para suami komplain ke saya. Tapi ini untuk kebaikan kita ya Bu. Gini, mah ini buat mama atau Bu ini uang belanja. Kita tanya, kalau buat ibunya yang mana? Udah ambil aja di situ gitu. Kayak gitu kan Bu, ambil aja di situ. Berapa aja? Minta nominalnya 100, 200, 500, 1 juta, 3 juta gitu. Dari yang kecil dulu sebutnya Bu. Sebutnya dari yang kecil dulu. Berapa bebasnya? Terserahnya berapa? Apa 100, apa 300, apa 500, apa 1 juta, apa 3 juta gitu. Dari yang kecil dulu, yang logik ya, yang masuk akal. Kalau misalnya ya udah ambil 200, baru yang 200 itu uang kita. Yang kita bebas menggunakannya tanpa izin suami, begitu maksudnya. Tapi kalau suami nggak ada akad khusus buat kita bahwa itu uang kita, semua harus izin sama suami. Apalagi jika suaminya belite, inya panjang Bu, belite. Kan ada yang tipenya seperti itu. Semua pengeluaran harus dicatat. Catat tuh Bu. Buat pengemis 5.000, anak nangis minta balon 5.000, catat. Tapi ada yang seperti itu. Beruntung kalau suami kita tidak termasuk yang seperti itu. Di dunia ini ada 1.001 macam suami dan ada 1.001 macam istri. Jadi bersyukur dengan suami yang ada di rumah. Dia memiliki kelebihan. Kalau ada kekurangan, namanya juga manusia. Kekurangannya kan gak sampai seperti Fir'aun Bu. Cuma ya kadang-kadang pelit, kadang-kadang genit, kadang-kadang saja kan Bu gitu. Kita juga terkadang menyebalkan Bu. Bukan hanya kita ngeliat dia sebel, dia pun sebetulnya ngeliat kita sebel, pengen ganti casting. Udah tua, cerewet, jelek gitu sebetulnya Bu, cuman dia simpen gitu. Beda sama kita kalau sebel disampaikan, kalau sutuk disampaikan. Itulah perempuan. Dalam waktu 1 hari mengeluarkan 20.000 kosakata. Sebel ngomong, capek ngomong, kesel ngomong gitu. Suami sebetulnya sama Bu, cuman dia nggak mau ngomong. Pernah ngeliat laki-laki bapak-bapak, ya Allah Bu mana capek habis ngantor, mana jarang kan Bu. Bayangkan kita semua disampaikan. Ya Allah Mas aku capek tau Mas, kita kemana ke Mas, tuh kita ngomong. Anak-anak berantakan mainin mainan, ya Allah nak itu mainan diberesin ke nak, kan mama capek tuh. Kita capek ngomong Bu, ke suami ngomong, ke anak ngomong, ke tukang sayur kadang-kadang kita ngomong. Capek ya, capek ngerumpi, capek semua tuh ibu-ibu semuanya. Coba bayangkan, suami sebetulnya capek tapi dia nggak ungkapkan kepada kita. Itulah kerennya suami. Capek loh Bu, nyari nafkah capek, kejebak macet di jalanan capek. Barusan saja Bu, biasanya kan saya jam 10 tiba-tiba telat, itu nunggu macet tuh capek. Nauzubillah nggak disengaja Bu, kenapa macet? Pas saya lagi Bu lihat ke kanan, itu ada mayat Bu. Jadi di deket di Cakung ini ada kayaknya mobil truk nabrak motor. Mudah-mudahan bukan keluarga kita, bukan gitu ya. Jadi ditutup kardus gitu. Aduh nauzubillah. Itu yang bikin saya macet barusan. Makanya mohon maaf. Jadi artinya apa? Ketika kita ingin bersedekah, izin sama suami, itu poin kedua ada 4. Apa saja Bu? Tidak boleh meninggalkan rumah tanpa izin suami. Tidak boleh masukin tamu tanpa izin suami. Ketiga, ya, yang keempat,
Betul, tidak boleh sedekah tanpa izin suami. Itu ciri istri soleha yang kedua. Apa yang terakhir? Yang terakhir menjaga kehormatan dan harta suami ketika suami tidak ada. Bawa pulang ya Bu, bawa pulang. Kewajiban istri, satu, menyenangkan, poinnya 5. Kedua, taat, poinnya 4. Ketiga, menjaga kehormatan dan harta suami ketika suami tidak ada. Jaga kehormatan diri. Jangan membuka aib suami. Ketika kita membuka aib suami, sesungguhnya aib kita pun terbongkar. Itu yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala, hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Para istri adalah pakaian buat suami dan suami adalah pakaian untuk istri atau buat istri. Apa sih fungsi pakaian? Ibu coba. Ini pakaian fungsinya menutup aurat, menutup aib. Kalau kita membuka, ibu perhatikan, baju dibuka, aurat kita terlihat nggak Bu? Aurat kita terlihat, berarti aib kita juga terlihat. Kalau ada istri yang mengumbar keburukan suaminya, sesungguhnya pada saat itu dia telah membuka aibnya dia sendiri. Ini istri nggak bener nih, masa keburukan suaminya diumbar, kan begitu, disimpan. Kecuali dia niatnya konsultasi atau niatnya mau mencari solusi, dibolehkan. Tapi kalau membuka aib kepada siapa saja, tuh diusahakan simpan aja Bu, simpan. Sekedar kalau cerita-cerita, bukan masalah ya Bu, bukan beban gitu maksudnya. Ada seorang istri, masya Allah, solehah sekali. Jangan-jangan istri itu ada di sini. Jadi seorang murid, ketika istrinya nangis, ini ada ulama Bu, ada ulama. Ketika istrinya sakit, ini muridnya ini nangis gitu. Ulama itu bertanya, Bapak, kenapa ketika istri Bapak sakit, Bapak nangisnya seperti itu gitu? Apa kata Bapak ini? Syekh, guru gitu ya, Ustadz gitu. Karena istri saya luar biasa. Kalau Ustadz tahu tentang istri saya, Ustadz pun akan mengalami hal yang saya alami sekarang. Contohnya satu saja, kata muridnya. Kemarin istri saya sakit, saya temani di rumah sakit. Tiba-tiba mertua saya datang. Ketika mertua saya datang menengok anaknya, ayah mertua saya bilang begini, Nak, istrimu jangan sering-sering diberikan daging dan susu, dia sudah bosan. Ustadz tahu dia keluarga kaya dan saya keluarga miskin, kata suaminya. Saking miskinnya, saya tidak pernah memberikan daging untuk istri saya. Saya tidak pernah memberikan susu untuk istri saya. Bagaimana mungkin ayah mertua saya mengatakan, Nak, tolong jangan sering-sering berikan istrimu daging dan susu. Ketika ayah mertua saya pulang, saya tanya sama istri saya, Ibu sebetulnya ngomong apa sama keluarga? Diam istrinya. Ibu tolong jelaskan kepada saya, sebetulnya ibu ngomong apa sama keluarga gitu. Kok ayah pesan kepada saya agar tidak diberikan daging dan susu? Ayah nggak pernah memberikan ibu itu, kata dia. Ayah nggak punya uang untuk memberikan susu dan daging. Kehidupan kita sangat-sangat sulit. Ayah mohon maaf, kata dia. Dia nggak mau cerita. Sampai dipaksa oleh suaminya. Apa kata istrinya? Ayah, kalau saya main ke rumah orang tua saya itu tahu kehidupan kita susah, maka orang tua selalu menghadirkan nasi, daging, buah, susu, makanan enak semuanya. Tapi saya tidak pernah menyentuhnya. Saya hanya makan sayuran saja, kata istrinya. Karena saya menjaga kehormatan ayah. Saya hanya makan sayuran,
Ketika ayah bilang, nak, kamu gak makan daging, nak. Ada daging ayam, daging sapi, kamu gak makan, nak. Saya cuma menjawab, saya bosen ayah. Karena suami di rumah sering memberikan ini. Kamu susu gak diminum? Saya bosen ayah. Suami sering memberikan susu. Demi Allah, kata suaminya, saya tidak pernah memberikan itu kepadamu. Kenapa kamu lakukan itu? Untuk menghargai ayah. Kalau kita gimana, Bu? Wah, diangkut semua itu, Bu. Kebetulan di rumah gak ada, buah kita angkut, iya kan, Bu? Daging kita angkut, kalau bisa rantang-rantangnya. Tapi istri ini gak mau melakukan itu. Coba, kenapa? Menjaga kehormatan suami. Boleh, Bu, kalau ke rumah orang tua cari baju yang paling bagus. Syukur-syukur bisa pakai emas misalnya. Ini tips ya, Bu, pengalaman saja biar bermanfaat. Nanti kan orang tua suka nanya, oh bajunya bagus, siapa belikan? Abang yang beliin. Ya sayang banget. Ibu tahu orang tua bahagia banget mendengarnya. Kita pakai gelang atau pakai cincin, ini emasnya baru lagi, siapa yang beliin? Abang kemarin beliin emas. Ibu tahu orang tua kita sedih, bahagia, ingin nangis, kenapa? Ternyata anaknya bahagia. Sampaikan kepada keluarga kita betapa kita bahagia bersama suami kita. Jangan sering-sering curhat. Ini curhat sama orang tua iya, sama mertua iya, di medsos iya. Makan pakai ikan teri cekrek, akhir bulan cekrek, ya Allah. Makan cuma pakai lalapan sama sambal cekrek, foto tulis di medsos, ya Allah akhir bulan, ya Allah. Semua tahu. Jangan. Mengapa? Sebaik-baik kita kalau mendapat ujian disimpan. Dan kalau kita bahagia, kita sampaikan. Yang penting proporsional menyampaikannya. Apa kata Allah? A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Adapun terhadap nikmat Tuhanmu sampaikan. Misalnya, Bu, anak kita lulus. Ibu-ibu makasih ya doanya, alhamdulillah anak saya lulus. Gitu aja. Ibu terima kasih doa-doanya, suami saya dipromosikan, terima kasih gitu. Udah, sekedar ngasih tahu, jangan ibu-ibu makasih ya anak saya lulus. Memang pinter situ anak tuh kayak mamahnya, nggak usah. Agak gitu kan, kita suka lupa gitu. Ibu anaknya cantik, ya nggak jauh-jauh lah dari mamahnya gitu. Kita kan suka gitu. Masya Allah gitu. Jadi jaga kehormatan suami kita. Even mohon maaf, dia bukan suami yang sempurna, tapi dia selalu berusaha menyempurnakan kekurangan kita. Itu yang dipegang. Dia bukan suami yang sempurna, tetapi dia selalu berusaha menyempurnakan kekurangan kita. Susah, Ibu, mencari suami yang mau menyempurnakan kekurangan kita, susah. Mengapa? Terkadang suami itu cerminan diri. Kita bercermin. Nih, bercermin. Kurang bedak, kita bedakin. Kurang lipstick, kita lipstickin. Kurang, kan bercermin, Bu. Berumah tangga begitu. Suami kita kurangnya apa? Kita lengkapi. Kita kurangnya apa? Dilengkapi sama suami. Tidak ada rumah tangga yang sempurna. Yang ada adalah rumah tangga yang saling menyempurnakan. Allahu a'lam bishawab. Nggak terasa jam 11 lewat 11. Kayak grid sale, Bu, 11 gitu ya. Baik, nggak terasa sudah jam 11 lewat. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan terkait dengan kewajiban istri. Insya Allah bulan depan kewajiban suami. Mudah-mudahan masih bisa ketemu ya, Bu. Walaupun akhir tahun belum sampai di penghujung, kita masih di awal, Sabtu pertama. Kita di Sabtu pertama. Untuk bulan ini kenapa Sabtu kedua? Karena Sabtu pertama saya ada agenda, jadi diundur ke Sabtu kedua. Begitu ya. Insya Allah kita ketemu lagi Sabtu pertama bulan Desember. Baik, silahkan. Alhamdulillah. Jazakallah atas pemaparannya. Subhanallah, sungguh luar biasa. Semoga kita semua ini bisa menjadikan diri kita sebagai wanita yang soleh. Amin. Sudah gampang, Bu? Sudah bisa gampang ya, Bu? Iya.
Amin ya rabbal alamin. Silakan kepada ibu yang mau bertanya. Iya, ibu ada yang ingin ditanyakan? 1-2 orang saja. Karena sekarang zuhurnya agak maju ya bu ya. Ya, ada. Iya silahkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ustazah. Saya ingin bertanya, tadi yang Bu Ustazah sampaikan bahwa tidak boleh bersedekah tanpa izin suami, seperti itu. Kemudian diulas lagi bahwa dalam Islam rezeki suami adalah rezeki istri, tapi uang istri sendiri seperti itu. Nah, seandainya si istri ini bekerja, mendapatkan uang dari hasil. Kemudian istri itu ingin memberi kepada orang tuanya. Nah, satu, apakah istri ini harus izin atau diketahui suami untuk besaran atau jumlahnya dan memberikan kepada orang tuanya atau tanpa izin, seperti itu. Terima kasih. Baik. Iya, yang dimaksud uangmu adalah uangku karena suami wajib menafkahi kita, gitu ya. Sementara uangku adalah uangku karena perempuan tidak ada kewajiban memberi nafkah. Terus kalau perempuan memberi nafkah, pahalanya 2 kali lipat. Terus kalau uang kita bagaimana? Kalau uang kita nggak perlu izin. Kalau izin begini nih bu, ayah aku boleh nggak ngasih orang tuaku? Itu tuh izin ya. Terus ayahnya bilang nggak boleh, itu izin. Kalau uang kita, maka sekedar informasi saja. Misalnya yang paling mengenal suami kita adalah kita. Misalnya suami kita tipe yang easy going, yang gampang gitu ya. Ayah tadi ibu kesini, atau ayah tadi saya ke rumah ibu gitu. Saya ngasih ibu, ayah udah cukup ya nggak apa-apa. Tapi kalau tipe suami kita misalnya beli tuh yang tadi tuh bu, nggak usah sering-sering ngasih orang tua misalnya begitu, maka kita nominalnya nggak usah disampaikan. Jadi terus bagaimana? Karena dalam Islam boleh bu, boleh dalam Islam menggunakan uang kita tanpa izin suami. Jadi kalau suami misalnya nggak ngizinin karena ngasih ke orang tua, kita kasih beberapa kontribusi di rumah, misalnya mohon maaf bayar listrik kita, anak sekolah kita, sehingga uang berbaur tuh bu di situ. Di rumah terpenuhi. Jadi kalau kita ngasih ke orang tua pun suami nggak tahu gitu. Boleh nggak sih? Sebetulnya boleh, tetapi karena ada tipe suami yang harus tahu semua gitu. Sebetulnya kalau dia paham, dia tidak akan pernah bertanya sedetail itu. Oh itu uangmu, terserah. Biasanya begitu. Ayah, aku boleh nggak ngasih adik? Terserah, itu kan uang ibu gitu. Kalau dia paham. Ayah tadi ada teman kesini dia kesulitan. Ya nggak apa-apa, itu kan uang kamu. Suka gitu. Tapi kan nggak semua suami tipenya begitu. Ngasih orang tua, ngasih adik, di rumah aja nggak cukup gitu kan bu. Ada yang paling mengenal suami kita adalah kita, jadi kita harus bijak bagaimana menyampaikannya. Tergantung, saya nggak mengenal suami ibu, tapi ibu mengenal suami ibu, tipenya seperti apa. Kalau dia orangnya ramah, baik, nggak ada masalah gitu. Tadi saya ke rumah ibu mampir, atau tadi saya transfer gitu. Bahkan ya ada istri yang terbuka semua. Tadi ngasih si ade sekian, ngasih abang sekian. Kenapa? Karena kita pun ngasih ke adiknya dia, kasih ke kakaknya dia. Jadi suami fine saja begitu. Maka yang paling mengenal ibu ya. Jadi ibu pahamilah karakter suami ibu. Kira-kira bagaimana begitu. Kalau memang terus terang jadi berantem, berarti nggak usah terus terang. Cuma ngasih tahu aja bahwa tadi ketemu sama ibu gitu. Terus saya kasih uang saku buat ibu dan seterusnya, atau ibu kesini dan begitu aja. Tapi nominalnya kita nggak kasih tahu. Kecuali suami kita tipe yang baik. Berapa mas kamu? Kurang segitu, bahkan mungkin begitu. Lain kali jangan segitu kalau ngasih orang tua. Kan ada yang suami begitu. Ya, Allahu a'lam.
Jadi yang dimaksud begitu ya, uangmu adalah uangku, maksudnya dia wajib memberi nafkah kepada kita, sementara kita kan nggak wajib begitu. Tapi kalau suami misalnya tidak memberikan uang khusus buat belanja saja, ya itu tadi, kita nggak boleh sedekah pakai uang suami yang tadi Bu, tanpa izin suami kita. Wallahu a'lam, begitu. Baik, ada lagi regu A sebelah kanan? Ada yang ditanyakan regu A? Nggak ada. Regu B nggak ada. Kayaknya insya Allah jelas ya. Kewajiban istri jelas. Yang kurang jelas kan ngamalinnya. Ini nggak jelasnya nih kira-kira bisa apa enggak kan gitu. Tapi mudah-mudahan semua yang datang ke tempat ini karena niatnya menggali ilmu. Orang yang menggali ilmu itu mencari ilmu, duduk di majelis ilmu. Di situ ada doa yang mudah-mudahan Allah kabulkan. Mudah-mudahan kita termasuk istri yang diberikan kemudahan untuk taat kepada suami, untuk bersedekah dengan harta kita, untuk menjaga kehormatan kita dan keluarga. Semoga kita termasuk istri yang solehah, yang kemudian di surga adalah istri yang paling cantik sebagai ratu di surga nanti. Wallahu alam, mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan hari ini. Insya Allah bermanfaat. Jika ada kesempurnaan milik Allah, jika ada kekurangan dari saya, mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.